Shalom adik-adik, kurang semangat. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kembali lagi di sekolah minggu online hari ini. Nah sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan melakukan yel-yel anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, senyum, semangat, ceria. Kurang semangat, sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, senyum, semangat, ceria. Nah adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Kasih Sukacita. Nah adik-adik, tadi kita telah menyanyikan lagu, sekarang kita berdoa dulu untuk membuka sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih buat kasih setiamu dan anugerahmu telah menjaga melindungi kami sampai pada saat ini. Bapa, kini tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati agar sekolah minggu ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita telah menyanyikan lagu, sekarang kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu telah menjaga melindungi kami sampai pada saat ini. Bapa, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa yang berkati setiap pribadi lepas pribadi agar kami dapat mendengarkan dan menyimaknya dengan baik sehingga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Baik Kak Ina, kasih waktu untuk adik-adik boleh mencarinya. Semua sudah mendapatkan.
adik-adik membacanya semua ayat dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Tetapi saat ini Kak Ina hanya akan membacakan dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah mendekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Aku Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah mendapatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu pertama di bulan keluarga. Tema yang kakak Ina akan bagikan dari cerita firman Tuhan hari ini adalah Aku Mengasihi Keluarga. Sebelum Kak Ina menjelaskan firman Tuhan lebih lanjut, Kak Ina mau tanya, apakah adik-adik pernah bertengkar atau saling memarahi antar saudara dalam rumah? Misalnya kakak memarahi adiknya, atau adik tidak menyukai kakak atau membencinya karena mungkin karena kakaknya biasa tersemena-mena atau biasa tukang suruh-suruh atau apapun itu. Siapa? Kalau ada, angkat tangan. Kak Ina juga. Kak Ina juga pada waktu Kak Ina seperti adik-adik, Kak Ina tidak suka sekali dengan kakak Kak Ina karena kakak saya itu suka memerintah. Jadi Kak Ina membencinya. Dan adik-adik, saat kita tidak menyukai orang lain yang membenci kita atau saudara-saudara kita yang membenci kita, itu hal yang biasa, hal yang sering terjadi. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, melihat bahwa keluarga kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Apapun yang keluarga kita lakukan, entah itu yang baik, entah itu yang jahat, kita harus menyikapi itu dengan pikiran yang positif. Misalnya, Kak Ina kasih contoh, ada kakak-kakak yang suka memerintah. Sebagai adik-adik berpikiran positif saja, mungkin karena kakak kita mau mengajarkan kita untuk menjadi anak yang rajin, tetapi mungkin caranya salah. Dan Tuhan di sini Tuhan mengajarkan kita melalui Yusuf bahwa walaupun Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya karena ia disayang oleh ayahnya, tetapi Yusuf tidak pernah untuk mau membalaskan dendamnya atau membenci saudara-saudaranya. Sekarang Kak Ina mau tanya lagi, apakah jika adik-adik bertengkar dengan saudara adik-adik lainnya, apakah saudara adik-adik pernah hendak membunuh atau mengusir adik-adik dari rumah? Tentunya tidak. Tapi apa yang terjadi pada Yusuf? Saudara-saudaranya hendak membunuhnya dan juga menjualnya ia ke orang-orang Mesir sehingga ia bisa sampai ke sana. Tetapi Yusuf tidak
merasa marah kepada saudara-saudaranya karena ia tahu bahwa Tuhan sendiri mempunyai rencana yang baik. Yusuf selalu berpikir positif. Kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, berarti Tuhan mempunyai maksud yang baik untuk Yusuf dan juga keluarga-keluarganya. Dan apa yang kita belajar dari Yusuf adik-adik? Jika kita mempunyai keluarga yang tidak ideal, misalnya keluarga yang mempunyai kakak yang suka memerintah atau mempunyai adik yang suka cengeng atau suka menangis atau suka manja, kita tidak boleh membenci mereka hanya karena sikap mereka seperti itu, tetapi kita harus memberi contoh dan teladan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau, yaitu saling mengasihi dalam keadaan apapun. Karena kasih itu lebih besar dan kita juga harus mempraktekkan kasih itu. Kasih tidak bisa dipraktekkan hanya dengan diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri, tapi kita harus mempraktekkan itu dengan orang lain. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain, terkhususnya orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Apa sih manfaat daripada kita mengasihi orang-orang terdekat kita, keluarga kita seperti ayah, ibu, kakak, adik? Manfaatnya adalah kita akan lebih dekat lagi dengan Tuhan dan kita akan selalu berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Dan tentunya kita akan selalu ingin membantu. Ketika tidak ada permasalahan atau pertengkaran di dalam keluarga, di dalam lingkungan adik-adik, berarti adik-adik akan senang untuk membantu kakak, kakak juga akan senang membantu adik-adik, begitu juga dengan papa dan mama. Ada juga pelajaran bagi orang tua dalam kasus ini. Jika ada orang tua adik-adik yang menonton, kita tahu bahwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena ayah Yusuf sangat menyayangi Yusuf. Jadi jika ada orang tua yang menonton bersama anak-anak, cobalah untuk jangan memilih kasih terhadap anak-anak. Karena keluarga adalah baiknya Tuhan, keluarga adalah matanya Tuhan, sehingga Tuhan ingin keluarga harus mencontohkan hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat sebagai anak-anak Tuhan, yaitu saling mengasihi, saling membantu, saling menyayangi satu sama lain, sehingga orang lain seperti teman-teman kami di luar atau siapapun yang kami temui bisa merasakan kasih Tuhan lewat kita atau bahkan keluarga kita. Demikian firman Tuhan yang bisa Kak Ina bagikan. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama. Sekarang kita akan doa syafaat. Beban doa yang pertama adalah untuk pendidikan kita, baik itu adik-adik yang masih bersekolah minggu dan juga kakak pelayan PAR. Yang kedua untuk kesehatan kita bersama, agar kita terjauh dari penyakit, terkhususnya virus corona. Yang ketiga untuk teman-teman kita yang sedang sakit hari ini, dan juga untuk yang berulang tahun. Karena itu, adik-adik lipat tangan, tutup mata, ambil sikap doa yang benar, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan hari ini kami masih bisa bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk selalu saling mengasihi, terkhususnya kami saling mengasihi dengan keluarga kami sendiri. Tuhan Yesus yang baik, kasih kami hati yang baik untuk kami bisa mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk pendidikan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, bahkan pelayan PAR. Tuhan Yesus memberkati pendidikan mereka Tuhan Yesus, dari PAUD bahkan sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati agar mereka diberi
pengetahuan, diberi kecerdasan, diberi hikmat, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus dalam bidang pendidikan mereka boleh berhasil. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan kami. Tuhan, anugerahkanlah Bapa kesehatan kepada kami, jauhkanlah daripada kami Tuhan penyakit dan juga terkhususnya virus corona. Tuhan anugerahkan kepada kami imunitas tubuh yang kuat sehingga kami boleh bebas dan tidak terpapar oleh virus corona. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang hari ini sedang sakit. Tuhan Yesus memberkati mereka agar boleh sembuh dari penyakitnya. Tuhan Yesus memberkati makanan minuman mereka agar obat dan makanan minuman mereka itu dapat membantu mereka untuk sembuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang hari ini berulang tahun, kiranya dengan tambahan 1 umur bagi mereka boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan dan lebih lagi bersungguh-sungguh mengenal-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus belajar dan bermain bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kak Ina sudah bawakan ketemu firman yang sangat luar biasa. Nah, untuk merespon firman kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Adik-adik, jangan lupa terus untuk mengikuti sekolah minggu online kita pada setiap hari minggu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, aktivitas kali ini tugas adik-adik yaitu menulis tindakan kasih pada pohon kasih yang sudah dibagikan. Nah, ada 4 kolom di situ adik-adik. Silakan tulis tindakan kasih yang sudah adik-adik buat atau yang akan adik-adik buat. Kakak beri contoh. Yang pertama, membantu Bapak dan Mama masak. Setelah itu adik-adik silakan buat tindakan kasih dan tulis pada kolom-kolom yang sudah ada. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.